Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa gapai kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah, harta adalah titipan yang bisa menjadi ujian. Ia bisa mengangkat derajat atau bahkan menjerumuskan kita ke dalam kehinaan. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah Azza wa Jalla melarang kita lalai karena harta dan anak. Sebab siapa yang terbuai dengannya, sungguh ia termasuk orang-orang yang merugi. Maka sadarilah, harta bukan segalanya. Jika tak digunakan untuk beramal dan mendapatkan ridhonya, kelak ia hanya akan menjadi penyesalan. Nah pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas tema yang menarik terkait seluk-beluk tentang cinta harta yang membuat rugi. Semoga kita termasuk orang-orang yang menggunakan harta sebagai ladang kebaikan dan terhindar dari cinta dunia yang membinasakan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, telah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah. afiat, segar. Alhamdulillah. Seger. Puasa tapi tetap seger ya Pak Kiai ya. Berarti sahurnya, dopingnya kuat insya Allah. Iya. Terima kasih sudah hadir Pak Kiai. Iya, sama-sama. Dan bagi Anda pemirsa yang juga ingin berpartisipasi maupun bertanya, jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan Anda dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah Pak Kiai, tema kita hari ini adalah tentang cinta harta yang kemudian membuat rugi, yang melenakan. Kalau bicara harta, kenapa kemudian rasa-rasanya baginda Rasulullah SAW juga sering mengatakan bahwa hati-hati dengan harta. Dia boleh ditaruh di tangan kita tapi jangan dibawa ke hati. Padahal kan dalam perspektif orang biasa ya, orang awam, ya kenapa kita nggak boleh cinta harta? Itu kan juga bentuk karunia dari Allah gitu. Bagaimana seharusnya kita menyikapi dan mendudukan harta dalam keseharian seorang muslim? Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam sebuah ungkapan dikatakan bahwa almal kanar, harta itu seperti api. Maka kalau api ingin diambil manfaatnya, orang itu harus mengerti memanfaatkan. Cara memanfaatkan, cara mengambilnya, dan cara menjaganya. Tidak sedikit yang sudah terkumpul malah justru hilang terbakar gitu. Nah ini menjadi sebuah perumpamaan yang cocok. Ketika harta itu salah-salah memanfaatkannya, maka sesungguhnya dia bisa celaka. Nah, pokok bahasan celaka dan tidak celaka itu sebenarnya bukan di hartanya. Jadi jelek yang bisa dihasilkan itu bukan oleh harta itu, tetapi kita yang mencintainya yang berlebih-lebihan. Jadi kalau kita mencarinya tidak dengan cinta, tapi dengan kebutuhan. Jadi beda, Mbak Mila. Ada orang yang mencari harta itu karena dia mencintai harta. Maka dia dikatakan oleh Sayyidina Ali itu ada 4 hal yang menyebabkan orang itu bisa mabok. Yang pertama itu sakrus syarab, orang mabok minuman. Yang kedua sakrul mal, orang mabok harta. Nah yang ketiga itu sakrul milki, orang mabok ingin memiliki gitu. Nah jadi dia kalau bertemu itu mabok harta itu memang yu'mil qalba, menyebabkan mata hati itu menjadi buta gitu. Nah oleh karena itu ulama-ulama mengatakan bahwa keharamannya itu bukan pada bendanya, bukan pada hartanya. Karena dia seperti api, tergantung orang cara mengerti, mengambil dan memanfaatkannya, maka sesungguhnya harta bisa membawa kedamaian. Tapi kalau dia nggak bisa, bukan cuma yang dia punya terbakar, dirinya juga bisa terbakar. Jadi luar biasa memahami tentang filosofi dari harta. Itu. Menarik sekali Pak Kiai. Jadi yang celaka itu bukan pada konteks hartanya. Bukan. Tapi bagaimana man behind the gun-nya. Jadi orang yang kemudian memanfaatkan betul. harta itu.
Jadi sebenarnya Islam juga sudah punya panduan sebenarnya Pak Kiai ya. Bagaimana kita supaya menjadi orang yang cerdas dalam mengelola harta. Nah bagaimana kemudian panduan agama kita terkait bagaimana kita bisa mengelola, cerdas mengelola harta kita Pak Kiai. Nah, dalam konteks kecerdasan kita, dalam memanage pandangan kita dan mensikapi tentang harta itu, maka cara pandangnya diletakkan harta itu alat. Alat. Okay. Ya, hanya sebagai alat saja. Seperti halnya ketika seseorang lapar harus makan, dalam bahasa kehidupan, haus harus minum, ya, kemudian dia ngantuk harus tidur. Maka pada saat dia cuma membutuhkan sebagai alat keperluan bahasa hidupnya, maka dia tidak akan celaka dengan harta itu. Nah, yang menjadi celaka itu bila melebihi dari bahasa hidup. Menimbun. Okay. Ya. Kemudian memperhitungkan sebenarnya bagaimana anaknya, bagaimana cucunya, yang sebenarnya itu bukan tanggung jawab dia gitu loh. Itu yang menjadikan orang lupa diri sebenarnya. Itu yang dibeli oleh Sayyidina Ali dibilang sakrul mal, ya. Jadi orang itu mabok harta. Jadi orang kalau mabok itu dia sendiri aja nggak tahu sedang berdiri di mana. Dia tidak tahu persis bahwa kondisi dia seperti apa. Nah, itu mengapa Islam memberikan batasan agar supaya jangan sampai cintanya berlebihan menyebabkan mabok. Jadi kalau dibilang cinta itu buta, benar. Benar, bisa, iya bisa. Ya, berlebihan cinta itu dia nggak lihat. Betul. Apa aja diterabas gitu Pak Kiai. Iya. Jadi rambu-rambu dia nggak lihat. Yang adalah sebuah kemauan yang dia sedang inginkan dan ingin dicapainya gitu. Tapi kan ada ungkapan juga, kita sering kali mendengar Pak Kiai bahwa berusahalah, bekerjalah seolah-olah engkau hidup selamanya. Dalam pandangan saya yang masih awam ini, saya berpikir bahwa kalau misalnya kita bekerja ya udah kita kerja keras gitu. Misalnya kita mencari nafkah untuk keluarga ya kita semampunya, seolah-olah memang kita memberikan yang terbaik semaksimal mungkin. Apakah itu juga masuk dalam konteks cerdas juga dalam mengelola, atau justru sebaliknya, atau berlebihan? Bagaimana Pak Kiai memaknainya? Nah, sebenarnya hadis itu ada dua sisi. Kalau kita cuma melihat satu sisi saja, bait kalau di dalam bait syair itu kan harus berimbang ya. Iya. Antara bait pembuka dengan bait penutupnya itu harus berimbang. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Ini bait mukanya. Hiduplah, ya, bekerjalah, carilah segala sesuatu untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Tapi bait penutupnya itu wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan carilah, berusahalah untuk kepentingan akhiratmu seakan-akan kau mati besok gitu. Nah, kalau hidup selamanya itu maknanya umurnya panjang. Kalau ini maknanya matinya besok, mana yang mesti didahulukan? Iya, yang mati besok sih sebenarnya. Nah, maka orang akan mengatakan yang untuk mati besok. Kenapa dianggap urusan akhirat mati besok? Karena kematian itu tidak diketahui. Betul. Panjang pendeknya tidak ada yang tahu. Ya, kecuali Allah saja. Malaikat itu cuma melaksana, tapi dia sebenarnya dia nggak tahu. Yang ACC selalu Allah ya Pak Kiai. Jadi malaikat hanya tinggal eksekusi aja begitu ya. Menarik sekali pembahasan tentang harta ini Pak Kiai. Mungkin juga ada kasus-kasus yang relate dalam kehidupan kita sehari-hari, nanti kita bisa bahas. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Pemirsa, di segmen kedua ini, seperti biasa Kiai Haji Haris Sakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan pertanyaan yang sudah masuk kali ini datang dari Ade Muhammad Rian yang berasal dari Riau. Pak Kiai, kita akan simak bersama-sama pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Muhammad Rian. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas PTIQ Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Dalam pandangan seperti apa harta ini bisa merugikan orang-orang yang memilikinya? Karena menurut saya, ketika kecerdasan seseorang itu sudah memadai, kemudian ia mendapatkan harta, berarti ia memiliki peluang atau ia berkemungkinan untuk melakukan hal-hal atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut dia baik. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ade Muhammad Rian ya, mahasiswa di Jakarta yang berasal dari Riau. Pak Kiai, pertanyaannya menarik. Dalam konteks yang seperti apa harta itu kemudian bisa didefinisikan sebagai harta yang merugikan? Padahal misalnya dalam kondisi tertentu ada orang yang kita lihat cerdas begitu ya. Seharusnya dalam setiap tindakannya kan memang mengarah pada hal-hal yang sifatnya baik. Nah, bagaimana kemudian kita menjelaskan fenomena ini? Tafadhol Pak Kiai. Baik, terima kasih Ade selaku penanya dan para pemirsa. Bicara tentang kecerdasan, perspektifnya itu berbeda, tidak disamakan dengan pandangan secara umum. Dalam Islam itu, kalau kecerdasan intelektual, maka dia orientasinya itu materialistis. Ya, jadi kalau kecerdasan intelektual itu orientasinya adalah materialistis, dia akan mengatakan bahwa semakin banyak harta akan membawa keberuntungan. Itu secara teori seperti itu. Tetapi kalau kecerdasan spiritual yang dikenal dalam perspektif para ulama disebut dengan ainul basirah. Cara pandang basirah spiritual. Spiritual itu tidak sama. Dia melihatnya itu apakah harta itu ada manfaatnya korelasi dengan ukhrawi. Kalau tidak ada korelasinya dengan kepentingan ukhrawi, berapapun nilai itu harta, maka dia tidak jauh dari septic tank atau menjadi harta warisan. Jadi harta itu dua. Kalau tidak lari ke septic tank, maka dia akan menjadi harta warisan. Nah, oleh karena itu Ade, cara memahaminya itu dengan pendekatan ainul basirah, cara pandang spiritual. Ya, jadi maaf kata, ada A dan B yang punya harta sama nilainya, nominalnya sama. Maka yang membedakan dari keduanya itu cara pandang dia. Kalau yang satu menggunakan intelektual, yang satu menggunakan spiritual, maka hasilnya tidak sama. Tidak sama. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ketika seseorang itu memang mengharapkan ya kehidupannya itu hanya untuk duniawi, yuwaffihim, Allah akan penuhi harapan mereka. Tapi wala nasibalahu fil akhirah, di akhirat dia nggak punya apa-apa. Oleh karena itu menjadi sangat tidak dianggap pandai ketika orang mencari harta tapi ujungnya cuma dua, dimasukkan ke septic tank atau menjadi warisan. Karena dia nggak punya apa-apa. Setuju. Ya juga ya. Jadi harta itu sebenarnya pada hakikatnya itu dua ya Pak Kiai. Seperti tadi Pak Kiai sampaikan. Harta yang kita habis kita pakai atau habis kita makan misalnya, itu harta kita yang sebenarnya. Dengan apa yang kemudian diwariskan. Gitu ya Pak Kiai. Apa yang kita investasikan ke akhirat. Nah, sebenarnya kemudian harta yang sejati yang kita miliki itu harta yang seperti apa Pak Kiai? Artinya kan ya oke, kita ngumpulin uang misalnya, nabung, beli aset, apa segala macam. Tapi yang sebenarnya harta kita yang sejati itu yang mana Pak Kiai? Nah, Sayyidina Ali mengatakan ayyaj'alal mala matiyah. Kepandaian seseorang itu ketika dia jadikan hartanya itu sebagai kendaraan yang menghantarkan ke tempat tujuan. Jadi orang yang cerdas itu dia punya harta, dia beli mobil, dia beli pesawat, jet pribadi, sekurang-kurangnya dia punya sepeda, punya motor yang bisa menghantarkan dia.
Kalau fungsinya harta sebagai matiyatul akhirah, kendaraan yang menghantarkan dia ke akhirat, maka banyak bagus, nggak ada ruginya. Yang suka orang lupa itu bukannya dia menjadikan kendaraan, tetapi dia ditunggangi oleh harta itu sendiri. Sehingga ada ungkapan, kalau harta itu mesti kau jaga, ya, maka sesungguhnya kau sudah diperbudak oleh harta itu. Tetapi bagaimana kau dipelihara dengan harta, maka harta itu tidak akan memberatkanmu di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Itu ungkapan yang sangat filosofis ya. Sangat bijak. Jadi cara pandang seseorang itu harus seperti itu, aman berapapun jumlahnya. Berat ya. Iya. Iya, tapi maksudnya gini, kadang-kadang Pak Kiai, jadi konsep diperbudak oleh harta itu seperti apa? Apakah ini juga termasuk di dalamnya? Saya khawatir begitu. Misalnya kita ingin mengeluarkan nominal tertentu, tapi rasanya berat nih. Sebenarnya kita tahu tujuannya baik, membantu orang lain, mungkin untuk kemaslahatan umat. Tapi kok rasanya berat banget ya mau kita keluarin. Apakah itu bisa jadi dugaannya? Itu juga kita bisa jadi menjadi budak harta itu sendiri karena rasanya berat untuk mengeluarkan itu. Iya, itu bagiannya. Bagiannya. Di antaranya itu ketika kita merasa berat untuk mengeluarkan sesuatu yang mesti kita keluarkan, itu namanya kita sudah diperbudak. Jadi setiap sesuatu yang kita cintai itu dia mencuri hati kita. Memang, betul. Ya, kalau kita cinta sama istri kita, maka sesungguhnya istri kita yang mencuri hati kita. Iya. Kalau kita mencintai harta, harta itu sebenarnya yang mencuri hati kita. Nah, kalau dia sudah tercuri, maka dia yang dikendarai, bukan dia yang mengendarainya. Okay. Itu aja sederhana sekali ya, memahaminya semacam itu. Kalau dia bisa kau tunggangi, ambil. Karena kau bisa memanagenya, aturannya. Mana yang mesti dikeluarkan, mana yang wajib, mana yang sunnah dikeluarkan, maka nggak ada. Betapa hebatnya Nabi Allah Sulaiman sebagai seorang yang kaya raya, sebagai seorang raja, tetapi dia adalah raja zuhud, orang yang sangat zuhud. Nah, itu adalah sebuah tipologi yang diajarkan di dalam Al-Quran. Betapa harta itu tidak merusak dalam arti yang hakiki, tetapi dia akan rusak manakala salah manajemennya. Oke, kadang-kadang sering kita jumpai ya orang tuh kalau sudah terobsesi dengan harta atau sesimpel kita misalnya ya Pak Kiai, kita terlalu obsesi terhadap sesuatu yang material gitu ya, itu rasanya melelahkan, rasanya nggak cukup aja, ingin lagi gitu. Akhirnya spiritual kita lemah, hati kita menjadi lemah, hati kita gampang kecewa. Kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, kita gampang patah. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lebih legowo, lebih pasrah mengeluarkan, oke, kita bantu, itu hati lebih tenang. Jadi efek itu juga ternyata yang bisa kita rasakan ya. Ketika kita misalnya terlalu ambisi terhadap dunia, ambisi terhadap harta, justru itu malah melemahkan kita sebagai seorang hamba. Ya nggak sih Pak Kiai? Iya, jawabannya begini. Ada perkataan Sayyidina Abdullah bin Umar yang menarik. Beliau mengatakan, ketika Allah menciptakan dinar dan dirham, artinya ketika Allah menciptakan emas dan perak, kemudian itu ditebar ke muka bumi ini, maka iblis pada waktu itu memegang kedua itu, emas dan perak itu, kemudian ditaruh di kedua matanya. Ya, setelah menaruh kedua matanya, kemudian emas dan perak itu ditaruh di dadanya. Maka siapa saja yang mengambilnya, dinar itu uang emas, dirham itu uang perak, adalah representasi nilai yang besar namanya dinar, nilai yang kecil namanya dirham. Semua materi itu di representasinya itu. Siapa saja yang mengambil itu, maka dia dibutakan matanya. Ya, dimutakan matanya. Satu. Yang kedua, kecintaan dia itu adanya di situ, dinar dan dirham. Sehingga kalau dikatakan orang yang sudah mabuk dinar dan dirham, dia tidak bisa melihat orang lain, memang benar. Buta. Buta dia melihat, tidak bisa memandang yang lainnya. Terbutakan oleh dua logam itu tadi. Kalau kita lihat ya dulu di sejarah tentang
gladiator, orang yang perang sampai kematian itu, mereka memberikan penghormatan itu dengan uang dinar dan uang dirham ketika wafat itu ditaruh di matanya itu. Itu dulu seperti itu. Ketika kali emas dan perak itu ditebar sebagai penyempurna kehidupan bagi orang yang ingin memanfaatkannya itu seperti itu. Benar-benar buta, benar-benar cinta. Benar-benar cinta. Itu tadi ya, membutakan mata yang akhirnya hati pun jadi keras ya Pak Kiai ya. Bahkan dia rela membunuh istrinya, membunuh kliennya manakala bertentangan dengan dirham dan dinar itu. Berat. Memang bisa membutakan hati-hati. Menarik sekali, tapi kita harus jeda lagi ya Pak Kiai ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Cinta Harta yang Membuat Rugi. Jadi Pak Kiai, sebenarnya boleh-boleh saja ya kita itu mencari harta ya semaksimal kita ya Pak Kiai dengan cara yang halal ya. Tapi bagaimana kemudian, maksudnya kan Islam juga tidak menghalangi atau tidak melarang seorang muslim itu kaya, memiliki banyak harta. Kan sebenarnya tidak ada larangan untuk menjadi kaya dan banyak harta ya Pak Kiai. Tapi bagaimana kemudian itu tadi ya, kita bisa memanfaatkan kekayaan itu untuk berjihad lah bahasanya di jalan Allah. Ya Pak Kiai ya. Ya, ada hadis, ada ayat yang menjelaskan jangan kau tinggalkan anak keturunanmu itu du'afa dalam keadaan kurang. Sehingga dalam kehidupannya itu nanti akan meminta-minta. Itu sebenarnya adalah warning bagi setiap orang tua bahwa dia harus membekali kepada anaknya, jangan sampai anaknya membuat malu nama orang tua. Gitu. Tapi cara pandang itu bukan satu-satunya, bahwa yang dipahami oleh ulama yang lain itu orientasinya bukan materi. Seorang anak justru pembekalannya itu dia adalah pembekalan keagamaan. Sehingga kalau seandainya anaknya itu dinilai dia tidak cermat dalam beragama, tidak taat dalam beragama, maka jangan tinggalkan sedikit pun harta untuk dia gitu loh. Nah, oleh karena itu memang cara pandangnya berbeda. Bisa berbeda ya. Iya. Padahal ayatnya sama tetapi ya konotasinya sangat tidak sama. Nah, sehingga benar-benar dipahami bahwa harta itu memang bagi kebanyakan orang dia dikhawatirkan dia menjadi celaka gitu. Salah satu yang diingatkan oleh Allah itu adalah Nabi Musa. Nabi Musa nabi yang terkenal dengan tegas, yang dalam prinsip kehidupannya itu tidak damai dengan hal-hal yang jelek. Tetapi Allah tetap saja mengkhawatirkan kepada Nabi Musa. Dia mengatakan, la tafrah, ya Musa la tafrah bikasratil mal. Hai Musa, kau jangan senang ketika kau banyak harta padamu itu. Ya, maka yang semacam itu akan menyebabkan kau jauh dari mengingatku. Betul. Jadi bayangin ya, Nabi Musa diingatkan, kalau kau banyak-banyak itu nanti konsentrasimu mengatur itu, ya mengatur ini dan itu, maka nanti kau akan kurang menyebutku. Kita masih ingat dulu ketika pembahasan tentang apa itu berkurban, bahwa Nabi Sulaiman diam-diam itu memanggil semua orang yang mengurus kuda-kudanya yang bagus. Kuda-kudanya yang bagus itu kalau sekarang itu orang yang merawat mobil-mobil yang mewah di garasi yang jumlahnya besar itu. Coba kau bawa kemari semua. Maka diam-diam dia menarik belatinya, dipotong, disembelih semua leher daripada kuda yang itu. Karena dia bilang, kaulah yang menyebabkan aku jauh dari Tuhanku. Itu kelas Nabi saja takut. Lalu kalau Mbak Mila berani. Iya, langsung merasa tertampar gitu Pak Kiai. Iya betul. Ya Allah gitu ya. Kadang-kadang memang kita itu dilenakan dengan urusan dunia terutama harta Pak Kiai. Iya. Waktunya sholat nih misalnya sesederhana itu Pak Kiai. Waktunya sholat udah adzan. Lagi sibuk kerja, ntar dulu deh mumpung nanggung gitu.
Jadi itu kan sebenarnya juga bagian dari kok rasa-rasanya kita lebih mementingkan urusan dunia ya ketimbang panggilan Allah supaya kita menghadapnya ya. Hal-hal semacam itu kan sebenarnya bisa jadi refleksi buat diri sendiri sih Pak Kiai gitu. Ya, jadi Allah yang menciptakan kita ini kasih tahu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sebabnya itu karena kau mencintai harta, jamma itu syadidan. Cintanya berlebih-lebihan. Jamma itu maknanya kasiran. Kau nggak mau secukupnya, kau maunya besar, banyak, bagus. Jadi cinta. Iya. Tapi bukankah memang itu kayak apa ya? Memang suratullahnya bukan suratullah ya Pak Kiai, tapi kayak fitrah manusia tuh ingin lebih. Saya jadi ingat ya dulu tuh apakah itu hadis, mohon koreksi jika salah Pak Kiai. Jadi ibarat kata anak manusia itu ya, anak Adam itu diberikan satu gunung emas itu rasanya nggak akan pernah cukup. Yang cukup itu ya ketika tanah itu sudah menyumpal mulutnya gitu. Jadi memang mau seberapapun memang rasa-rasanya karakter manusia itu akan selalu haus dan ambisi untuk harta nggak sih Pak Kiai? Iya, jadi kecerdasan itu kalah dengan powernya harta itu tadi. Kalah dia. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kau masuk ke dalam kubur, sampai kau di liang lahat mencium tanah, baru kau berhenti. Iya. Jadi kalau dia masih belum dimasukkan ke liang lahat, belum. Kayaknya belum berhenti ya. Belum. Wah, Jadi berat. kita mesti lihat ya, powernya dari harta ini lebih kuat daripada power keilmuan. Betul. Nah, yang bisa mengalahkan itu adalah power spiritual. Spiritual ya betul. Spiritual Itu yang ilmu. bisa mengalahkan. Kalau cuma pandai S3 pun, maka dialah yang menjadi pelaku kesalahan. Iya. Berapa banyak orang-orang yang kita lihat mungkin kita lihat secara intelektual pandai, cerdas, tapi bagaimana justru sebaliknya ya dalam segi spiritual ya, mungkin terjerat kasus korupsi dan lain sebagainya. Itu kan rasa-rasanya itu kan juga bagian dari mungkin ketamakan yang justru memakan hak orang lain kan Pak Kiai gitu. Iya, betul. Karena harta misalnya. Iya, yang bahasa Al-Quran itu hubban jamma. Cintanya maunya yang besar, cintanya berlebihan. Sebenarnya kalau dia dicintai dalam batas keperluan, dia aman. Dicintai dengan batas keperluan. Artinya sebenarnya ya secukup untuk hidup aja ya bahasanya gitu ya Pak Kiai. Udah itu. Iya nggak sih Pak Kiai? Ya, kenapa mesti diinvestasikan lebih lagi? Kenapa mesti diberanakan lagi? Kenapa mesti dikembangkan lagi? Itu menyebabkan itu. Jadi memang beda benar pandangan keislaman dengan pandangan orang-orang non-muslim. Bisa jadi saudara-saudara kita pandangannya tidak seperti itu. Dia akan menjadi besar dalam pandangan manusia ketika dia wafat itu 6 perusahaan besarnya, sahamnya sekian triliun investasinya, dan ini asetnya, dia akan bangga. Nah, masalahnya itu orang yang menyebut-nyebut yang membanggakan berapa jumlahnya itu ada nggak manfaatnya ketika dia di kuburan? Nggak ada. Nggak ada. Jadi yang bermanfaat itu sebenarnya harta yang justru kita infakkan di jalan Allah nggak sih Pak Kiai? Iya. Jadi kalau kita tuh sebenarnya nyimpen malah kita yang rugi ya sebenarnya Pak Kiai ya. Iya. Tapi itu tadi kan tetap namanya manusia kan tetap punya apa ya proteksi Pak Kiai misalnya. Loh nanti anak cucuku kalau aku nanti nggak mengumpulkan yang cukup nanti gimana? Keuangan mereka akan kacau juga dong kalau tidak dipersiapkan dari sekarang. Baiknya? Ya. Kalau kita ingin menjadi sebuah keteladanan, mencari keteladanan, maka kita lihat apakah Rasul itu menyimpan sesuatu, menyimpan. Oh, menyimpan, oke. Ya, Nabi itu menyimpan untuk kehidupannya. Berapa banyak yang disimpan? Sejumlah gandum untuk 1 tahun. Oh, Allahu Rabbi. Ya, sejumlah gandum untuk 1 tahun. Tapi gandumnya saja. Nah, kalau kita ini, maaf kata Mbak Mila, 1 hari 2 kilo karena anaknya agak banyak mamanya, 2 kilo. Kemudian 360 hari kita kali 2, maka 720 kilo beras itu yang disimpan sama Nabi. Kalau kita mau buat perbandingan. Cuma 720 kilogram beras yang disimpan untuk makan. Beras saja, cuma beras saja, kutul balad. Cuma makanan pokok yang disimpan. Buat lauknya nggak ada. Sampai garamnya pun tidak dipersiapkan. Malu.
kita tuh malu banget. Jadi kalau dibilang Nabi nyimpan nggak nyimpan. Nyimpan, tapi ya itu Iya. buat makan aja ibaratnya gitu ya Pak Kiai ya. Nah, oleh karena itu ketika kita bahas kajian tentang tasawuf Mamila, dari hadis yang menjelaskan bahwa Nabi menyimpan makanan pokok itu, mereka itu menganggap makan dengan garam itu di kalangan para sufi itu dianggap berlebihan. Jadi mereka kalau makan, karena makan dasarnya itu gandum dibikin roti, roti yang tanpa garam, tanpa adam, tanpa bumbu. Supaya itu dia spiritnya baginda Rasulullah SAW tuh dia rasakan betul gitu ya Pak Iya, Kiai? memang gandum doang. Memang gandum doang. Kenapa tidak dibeli garam umpamanya? Pak Kiai rasanya saya tidak sanggup. Ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Baik, ini menarik sekali Pak Kiai, nanti kita bahas lagi ya. Iya. Kita harus jeda dulu pemirsa, menarik sekali pembahasan kita, tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana dulu. Kami, Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Cinta Harta yang Membuat Rugi. Pak Kiai, bolehkah kita diberikan contoh kisah-kisah mungkin baginda Rasulullah ya tadi sudah sempat di-spill di segmen sebelumnya. Kemudian mungkin kisah-kisah para sahabat yang mungkin kita bisa tarik ibrohnya dalam kehidupan kita sekarang bagaimana terkait mengelola harta. Pak Kiai. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, di kalangan sahabat Nabi, mereka itu selalu saja mengeluarkan dari yang dia punya di luar zakat ya. Di luar zakat. Di luar zakat itu mengeluarkan sodakoh tatawu itu dalam rangka ziyadatul barokah, menambah keberkahan itu, bahwa apa yang dia makan itu disodakohkan, apa yang dia minum disodakohkan. Bahkan pendapatan yang sifatnya, anggaplah kalau kita ini honor, gaji, maka dia tidak membawanya pulang 100%. Ada, nah ini yang sunnah ini tidak ada aturannya secara khusus. Jadi kalau di luar, kalau yang wajib itu kan sudah jelas Sudah ya, jelas zakat ya. itu udah ada aturannya. Gitu ya. Nah kalau yang tatawu itu nggak ada ukurannya, maka dia yang menjadi alat ukurnya itu adalah ketebalan keimanan itu. Sayyidina Umar mengatakan tarakutis atan minal asar khaufan an wuqu'il muharramat. Sayyidina Umar itu meninggalkan 9 dari 10 yang dia punya, khawatir jatuh pada yang haram. Jadi kalau dia dapat honor sebagai khalifah 1 juta, maka 900.000 itu dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dia cuma mengambilnya 100.000 saja. Khaufan an wuqu'il muharramat, khawatir jatuh pada keharaman. Para pemirsa bisa dibayangkan kalau orang yang sekelas Sayyidina Umar itu seperti itu. Punya 10, maka dia tinggalkan 9. Diambilnya cuma 1. Nah, apakah sahabat-sahabat yang lainnya juga melakukannya? Ada yang mereka itu membagi 2. Membagi 2. Sehingga di kalangan para ulama itu, apabila dia punya 10, ya, kemudian dari 10 itu 50% ditebar kepada orang-orang fakir miskin, 50 ditahan, maka dia disebutnya sakhi. Orang yang murah. Orang yang murah. Pemurah ya. Ya, pemurah tuh. Kalau dia punya 10, 60-70 diberikan kepada orang lain. Dia cuma menahannya 30-40, lebih besar untuk orang, dia namanya jud. Orangnya jawad. Orang yang dermawan. Nah, itu. Nah, yang ketiga ini apabila dia hanya sekedarnya saja dan dia lebih mementingkan orang lain, maka dia namanya, perbuatannya namanya ithar. Dan orangnya pribadinya itu namanya muqsir.
Nah, sahabat Nabi itu mu'thir. Hmm. Kalau mau makan ada orang butuh dikasih. Dikasih. Walaupun dia sebenarnya lapar. Ya lapar juga. Wah, udah memang Nah, ini kelasnya kita jauh. Ya Allah. kita ini Mbak Mila di Ramadan nih. Betul. Kita puasa dari subuh ya. Ketika kita berbuka, hadannya cuma roti satu. Kemudian ketika kita mau makan, ada orang datang bilang belum makan gitu. Kalau kita berikan roti yang satu untuk berbuka untuk orang lain, namanya kita mu'thir. Mu'thir. Iya. Kalau rotinya kita bagi dua, sarang separuh sama dia, namanya jawad. Dermawan. Ya, dermawan. Kalau kita ya berikan kepada dia, ya apa itu sama rata, maka kita namanya sahih. Sahih. Iya. Ya, kita mau jadi yang mana ya Pak? Ya, Nah, kalau saya kayaknya saya potek yang lebih gede buat saya Pak. Karena memang itu tadi ya butuh latihan batin juga kan Pak Kiai untuk bisa di level kita bisa paham betul esensi bagaimana kemudian mengelola dan memanage harta ya kan Pak Kiai. Karena kadang-kadang kan ego manusia itu masih cukup besar. Nggak mau saya kan kita nggak tahu nanti ya akan seperti apa kehidupan. Kalau misalnya saya nggak nyimpan, saya nggak ngumpulin banyak, nanti keteteran, nanti anak saya gimana nggak bisa ini. Jadi ketakutan itu, was-was syaitan itu justru yang banyak gitu. Iya memang selalu ditumbuh kembangkan. Di dalam ayat Al-Quran juga dikatakan bahwa setan itu menampilkan, menghidupkan imajinasi bahwa kau kalau terlalu banyak memberi, maka kau akan susah dengan perbuatanmu sendiri. Memang dia akan mengingatkan itu terus. Jangan banyak-banyak. Iya, sedikit Nanti aja kan kamu masih butuh ini itu. Ya Allah gitu ya rasanya tuh. Tapi sebenarnya ketika kita memberikan, nah Pak Kiai, kita mau ada mungkin orang lain yang minta tolong sama kita ya, tapi kita rasanya berat gitu untuk mengeluarkan. Tapi sebenarnya ya kan namanya perang batin ya Pak Kiai, dikasih aja. Oh jangan, masih ini gitu-gitulah. Nah, ketika kita tetap memberi dalam kondisi hati yang berat, itu apakah kita mendapatkan poin plus nggak sih Pak Kiai? Karena kan battlingnya di dalam perang batinnya kan juga besar sebenarnya untuk mengeluarkan itu Pak Kiai. Dua dapat keuntungan. Oh, dua dapat keuntungan. Pertama, ziyadatul barokah, ada tambahan keberkahan pada yang dia konsumsi, yang dia pergunakan, yang dia makan itu. Yang kedua, dia akan merasakan ada halawatul zakat, halawatul sodakoh. Jadi sodakoh itu kan pahit. Jadi kalau kita mengeluarkan ke orang itu pahit. Rasanya tuh berat. Gitu ya. Sebenarnya kalau dia ridho, yang pahit itu rasanya manis. Kalau sodakoh itu menjadi pahit karena kita nggak ridho. Jadi para pemirsa cuma sederhana aja. Apabila kita mengeluarkan sesuatu itu berat, kita pertahankan itu seperti itu, maka dia akan terasa berat terus. Tapi kalau setiap kali kita mengeluarkan, kita ridho bahwa melakukan disuruh sama Allah, maka halawatul sodakoh itu ada. Manis. Manisnya sodakoh itu akan ada. Dia merasakan, dia senang gitu. Dan cirinya dia lupa setelah itu. Nah iya. Tapi kalau masih suka kebayang-bayang, keinget-inget gimana ya Pak? Astagfirullahaladzim gitu. Misalnya ya, maksud itu tuh berarti kitanya belum, ada kemungkinan kita mungkin belum ridho ya. Kalau kita masih suka keinget-inget gitu ya Pak Kiai. Rasanya, kemarin kan udah ini ya, tapi gini. Misalnya kok orangnya jadi gak baik ya sama saya, padahal udah saya bantu. Duit misalnya atau apa gitu. Itu justru mungkin kitanya, problemnya di kita ya Pak Kiai. Karena kita belum ridho sebenarnya. Iya betul. Ayatnya mengatakan, wayab situr rizko wayakbid. Allah yang meluaskan pada seseorang dan mengurangi pada orang yang lain. Jadi Allah ada menggenggam. Kata menggenggam, wayakbid menggenggam itu maknanya diberikannya nanti. Jadi ada orang yang dikasihnya jreng gitu ya. Ada orang yang dikasihnya bertermin, ada tempo itu. Wayab sutur rizqo liman yasha wayakbid. Allah kadang memberikan rezekinya itu secara gitu ya, besar kepada orang sehingga dia terkesan lebih banyak itu. Padahal ini enggak. Wayakbid Allah menggenggamnya, dia akan berikan pada yang tepatnya itu sebenarnya ada makna perlindungan. Kalau yang diberikan secara langsung tidak ada makna perlindungan.
Masya Allah. Jadi dia berbahaya kalau orang yang langsung diberi banyak. Tapi yang dikasihani oleh Allah itu yang diberikannya itu bertermin. Bertahap. Pada saat karena dia akan lebih terpelihara dalam memanage dan memanfaatkan harta. Masya Allah, luar biasa. Tapi Pak Kiai, terakhir aja ini, aduh mumpung ingat nih pertanyaan. Jadi intinya sebenarnya ketika kita mengeluarkan harta kita di luar zakat ya, karena kita sebenarnya mengharapkan bahwa ya Allah, Engkau kan yang menjanjikan, karena bertransaksi dengan Engkau tidak akan pernah rugi. Artinya aku keluarkan sekian dari hartaku untuk mendapatkan misalnya balasan darimu. Boleh nggak kita niatkan begitu Pak Kiai? Iya boleh. Boleh ya? Boleh. Jadi karena sebenarnya itu punya ada digantungkan yang digantungkan. ukhrawi gitu. Sepanjang digantungkan. nanti diganti sama Allah ukhrawi, berkali-kali lipat gitu kan sebenarnya juga boleh ya Pak Kiai ya? boleh. Walaupun ada yang lebih tinggi, dia melakukannya tanpa ada pamrih. Ya. Lagi Yang belajar Pak tertinggi. Kiai. Untuk bisa ke tahap itu Masya Allah kita semua belajar. Masya Allah Pak Kiai, terima kasih ya ilmunya hari Baik, ini. Maunya lanjut tapi apa daya ya, mungkin pemirsa juga harus beraktivitas, kita pun juga seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya, waktunya. Nanti insya Allah kita lanjut lagi dengan pembahasan yang tidak kalah menarik. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga lancar ya puasanya pemirsa ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harista Kamundidiri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai. warahmatullahi wabarakatuh.